wasallam, dan bersabda Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumur rajula," apabila melihat dari kalian itu ar-rajula, seseorang, mulazimal masjid, yaitu selalu ke masjid, yang sholatnya itu selalu di masjid, fashhadu, maka kalian saksikan, lahu, untuk orang tersebut, katanya, syirajul, yang selalu sholatnya di masjid, ya, bil imani, yaitu adalah dengan penuh iman, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man takallama bi kalami dunia, man takallama, barang siapa yang bercakap-cakap, bi kalami dunia, dengan urusan hanya dunia, fil masjid, di dalam masjid, akhbarallahu, maka Allah lebur apa itu amalahu, amal orang tersebut, arba'ina sanatan, selama 40 tahun. Masya Allah. Hadirin sekalian, bahwa masjid ini adalah tempat di mana orang bersujud. Tetapi masjid juga bisa dijadikan markas lit'alim, adalah pusat untuk menggali pengetahuan. Di masjid juga untuk meningkatkan ilmu tentang ibadah. Masjid ini adalah sebagai sarana yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding dengan tempat-tempat yang lainnya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala selain mengangkat masjid itu adalah tempat mukmin dan diistimewakan dengan tempat-tempat lainnya, Allah juga telah memberikan satu keistimewaan lagi di dunia ini dengan namanya amkan syarifah, tempat-tempat yang memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat itu memang biasa sama dengan kita, tapi kalau jika Allah sudah mengangkat derajatnya dan memuliakan, maka tempat itu jadi mulia, maka disebut amkan syarifah. Tempat yang paling istimewa di alam dunia ini adalah masjid. Masjid yang teristimewa di alam dunia ini adalah yang disebutkan di dalam al-hadis adalah 3 masjid. Di dalam satu hadis, an Abi Darda radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diterima dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, Rasul bersabda, fadlus salati fil masjidil haram ala ghairihi
bimi'ati alfi salatin. Keutamaan sholat di Masjidil Haram, satu kali sholat umpamanya, maka dibandingkan dengan masjid yang ada di Garut gitu, maka itu sama dengan 100.000 kali. Wah, 100.000 kali sholat. Kalau sholatnya itu sholat subuh, sama dengan 100.000 kali subuh. Masya Allah. Jika sholat subuh di Masjidil Haram, belum lagi tatkala berjamaah, itu maka Allah lipat-lipatkan kembali. Jika itu dimakbul oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabul, salat kita ini makbul, salat di Masjidil Haram itu adalah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, berlipat-lipat pahalanya, beratus ribu kali pahalanya. Ini yang menyebabkan malaikat Jibril menjadi terpedaya atau bukan terpesona dengan adanya Allah memberikan pahala yang begitu besar, sehingga malaikat Jibril mengatakan bahwa jika kalau aku dijadikan sebagai manusia, ingin jadi manusia, tapi ingin manusia seperti itu, bisa salat berjamaah, karena hebatnya, besarnya pahala begitu. Ya gitu. Ini sangat luar biasa. Wafi masjidi, dan di masjid aku, kata Rasulullah, masjid aku itu adalah Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu adalah adanya di Madinah. Itu alfi salatin bisa menjadi 1000 kali sholat di masjid yang lain. Jadi kalau sholat berjamaah di Masjid Nabawi 1 kali sholat subuh, maka sama dengan 1000 kali sholat subuh di masjid lain, khususnya di masjid Indonesia. Wa fi masjid Baitul Qudus atau Baitul Maqdis, dan apabila salat di masjid Baitul Maqdis disebut Masjidil Aqsa, khamsami'atu salatin, sama dengan 500 kali salat. Jadi jika kita sholat di Masjidil Aqsa, itu sama dengan 500 kali sholat dibanding dengan sholat di Indonesia. Ya Allah, ini masjid yang disebutkan oleh Rasulullah SAW menjadi arkan syarifah, dan diantaranya masjid yang disebutkan dalam Al-Quran jelas ada 2, yaitu Masjidil Haram yang berada di Mekah Al-Mukarramah, yang kedua adalah Masjidil Aqsa yang berada di Palestina. Dimuliakannya Masjidil Haram oleh Allah Subhanahu wa taala memang dikarenakan ada kemuliaan di sana. Satu, adanya Ka'bah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sebagai kiblat. Kemudian di situ ada Hajar Aswad, merupakan batu yang memang Allah
ambil di surga kemudian simpan di situ. Dan itu memang batu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah maka Allah naikkan derajatnya. Satu kali sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali sholat di daerah kita, di masjid daerah kita. Kemudian di Masjid Nabawi Allah angkat derajat masjid itu melebihi masjid yang lain, dikarenakan Allah berikan satu wilayah yang disebut Raudhah, yang dimana kita berdoa di sana Allah akan cepat Allah makbul atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bermunajat di Raudhah. Raudhah itu adalah kawasan di mana itu menjadi kawasan surgawi. Raudhatul Jannah, taman surga yang berada di Masjid Nabawi, di Masjid Madinatul Munawwarah. Maka angkat derajatnya setiap yang sholat satu kali di Masjid Nabawi, di masjid di Madinah Al-Munawwarah, maka Allah naikkan derajatnya sama dengan 1000 kali sholat di masjid daerah kita. Kemudian demikian juga di Masjid Al-Aqsa. Kenapa Masjid Al-Aqsa itu dinaikkan derajatnya menjadi amkan syarifah? Karena di situ ada beberapa hal yang sangat istimewa. Yang pertama adalah dikarenakan Allah menjadikan satu kubah masjid Masjid Al-Aqsa itu adalah kubah yang dibangun oleh Nabi Adam asalnya. Kemudian Allah berikan satu derajat juga karena di situ ada pijakan di mana Nabi akan mi'raj. Itu Nabi setelahnya diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, kemudian angkat derajatnya sampai ke Sidratul Muntaha itu di Masjidil Aqsa. Dan yang lainnya itu karena di Masjid Al-Aqsa ternyata adalah lahirnya para nabi, termasuk itu Nabi Sulaiman alaihissalam itu berada di sana. Kemudian Allah naikkan derajatnya tuh. Bagaimana naikannya? Siapa orang yang sholat satu kali satu waktu itu di Masjidil Aqsa, maka dia akan derajatnya dinaikkan menjadi 500 kali sholat. Demikian Allah jika sudah memuliakan, maka setiap yang dimuliakan Allah itu akan mulia. Lalu kita akan sedikit bahas tentang kemuliaan. Kenapa Allah memuliakan Masjid Al-Aqsa? Masjid Al-Aqsa pernah Allah menjadikan Masjid Aqsa ini sebagai kiblatnya salat umat Islam. Selama 17 bulan. Kenapa demikian? Nah, ini rahasianya sedikit nih. Bahwa tatkala ada kiblatnya
ya ke ke Ka'bah yang sebelumnya itu Ka'bah itu pernah menjadi salah satunya tempat-tempat di mana orang musyrikin juga di sana itu ibadah. Patung-patung banyak, bahkan di situ ada pasar bekas, di mana di situ ada pasar seni lah kalau kalian itu banyak pasar. Itu pernah orang-orang kafir Quraisy itu tatkala Nabi Muhammad SAW menghadap kepada Ka'bah, mereka bergembira, bersorak. Kenapa? Berarti Muhammad itu apa? Mengakui kehebatan yang ada di keberadaan kami semua, kekufuran yang berada di Ka'bah itu. Maka pada saat itu Allah ya memerintahkan untuk coba untuk berkiblatnya itu ke Masjidil Aqsa, karena di Masjidil Aqsa itu adalah tidak ada kemusyrikan, karena di situ adalah tempatnya para nabi. Cuma setelahnya gitu ya, setelahnya perebutan diantaranya adalah adanya Yahudi di sana, kemudian Nasrani di sana ada juga, kemudian adanya Islam juga yang sama-sama memvonis bahwa tempat itu adalah tempat sucinya tiga agama samawi itu. Terjadilah percekcokan itu, maka Allah fawalli wajhakal Masjidil Haram, kemudian kembali Allah untuk berkiblat kepada Masjidil Haram, karena Masjidil Haram sudah bersih nanti Allah bersihkan setelahnya Nabi Muhammad SAW hadir di Makkah, maka hilanglah patung-patung, sudah hilang tempat-tempat mereka pemujaan, sudah hilang ya, cuma ada bekasnya. Pak Hajar Aswad itu asalnya bening luar biasa, Allah turunkan ke muka bumi ini adalah putih cemerlang, tapi setelahnya orang-orang kafir itu maka menjadi hitam ya, atas dosa-dosa kemusyrikan itu maka jadi hitam. Inilah salah satunya. Jadi Allah pernah memerintahkan untuk berkiblat kepada Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa adalah salah satu kiblat dari salat kita. Kemudian setelah itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita salat di Masjid Aqsa, salah satunya ada keberkahan dari Nabi Sulaiman pada saat itu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang salat di Masjid Aqsa minta dilebur dosanya seperti bayi lagi nanti, tidak ada dosa-dosa lagi, kemudian dibersihkan menjadi manusia-manusia yang seperti bayi kembali. Itu doa daripada Nabi Sulaiman dikala beliau berada di Masjidil Aqsa. Saudara-saudara sekalian, bulan-bulan ini atau minggu-minggu ini ternyata Masjidil Aqsa tengah menjadi perhelatan antara Israel, Bani Israel atau Israel ya, yang menjajah Palestina. Tuh. Sekarang menjadi tempat yang sangat menakutkan, karena orang Palestina ingin merdeka karena terus ditindas dan dijajah oleh bangsa Israel atau Israel, kaum Israel.
Dan itu kita sudah merasakan bagaimana sakitnya dijajah pada saat penjajahan di Indonesia, penjajahan Belanda, Jepang dan sebagainya. Maka mereka juga ingin bangkit menjadi negara yang merdeka. Nah, memang yang jadi masalah adalah banyaknya korban-korban anak-anak kecil, wanita yang tidak berdosa. Inilah menjadi salah satu tumbal dari perang ini. Kenapa? Sebetulnya Rasul kita tidak suka dengan perang, kecuali kalau mereka diperangi. Kemudian juga karena tertindas, mudlim, menjadi zalim, didolimi, maka bisa bergerak dan bisa memerangi. Gitu. Maka dalam hal ini kita sebagai umat Islam, al-muslim bainal muslim, itu antara kita dengan muslim yang lain, mari kita doakan, ya, terutama orang-orang yang tidak berdosa. Dia tidak tahu tentang politik apapun di situ, baik atau benarnya bagaimana, tapi telah menjadi korban, terutama muslim dan muslimahnya. Kita doakan semoga mereka menjadi orang-orang yang penghuni surga Allah SWT. Tuh, kita yang hanya nonton saja di siaran televisi atau hanya di medsos, begitu getirnya, ya, peperangan itu akan menyebabkan kedaruratan. Dan semoga Allah menjaga satu masjid yang memang masjid itu adalah pernah menjadi kiblah umat Islam, Masjidil Aqsa. Allah mudah-mudahan tetap menjaganya, karena di sana adalah ada sejarah yang sangat luar biasa. Berpijaknya Rasulullah SAW untuk Mi'raj, naik ke langit, itu adalah di Masjidil Aqsa. Kemudian bagaimana cara kita di sini, karena kita ini adalah di masjid, bagaimana caranya supaya memuliakan masjid ini? Nah, kita kembali sedikit ke bahasan. Rasul kita Muhammad SAW menyatakan, man takallama bi kalamin dunya fil masjid, apabila ngobrol-ngobrol tentang hanya dunia, urusan dunia, ya, umpamanya di dunia kita ngomongin dagang, ya, atau ngomongin dunia semata. Kalau masalah-masalah dunia yang berkaitan dengan dakwah Islamiyah, yang berhubungan dengan apa perkembangan keilmu pengetahuan, itu menjadi masalah. Tapi kalau toh itu adalah hanya urusan dunia, ahbatallahu amaluhu, maka Allah akan melebur daripada amalnya itu arba'ina sanah, 40 tahun. Kalau 40 tahun habis artinya gitu, ya Allah. Maka ini jangan sampai nanti terjadi. Maka salah satunya etika ke masjid, supaya kita walaupun berada di masjid yang ada di daerah kita, tapi Allah muliakan. Maka Rasul kita Muhammad SAW bersabda, wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahadukumul masjidah, apabila seseorang masuk di antara kalian ke masjid, fala yajlis, maka jangan duduk dulu, hatta yusalli rak'atain, sehingga salat 2 rakaat. Apabila Anda di sini wudu, apalagi umpamanya air wudunya masih ada di basikan wajah Anda, alangkah baiknya kalau Anda sholat 2 rakaat yang disebut sholat syukrul wudu. Kemudian sholat tahiyatul masjid, sholat hajat, itu lebih baik.
Kemudian setelah itu duduk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah memuliakan masjid dan untuk kemuliaan diri kita. Ini bapak-bapak sekalian dan ibu sekalian, sebagai salah satu ambil faidah dari subuh Jumat Barokah ini adalah tentang bagaimana keutamaan masjid ini. Dan masjid adalah merupakan salah satu markaz kalbu kita. Kalau bisa masjid itu dijadikan sebagai salah satu pusat hati kita. Terus ke masjid, terus ke masjid, terus ke masjid. Hebat, luar biasa. Apalagi ada orang yang akan membangun masjid. Waduh, luar biasa. Ada keinginan untuk berbuat dan mewakafkan dan menjadikan masjid. Itu luar biasa. Dan selanjutnya takmir masjid, bukan hanya membangun tapi takmir masjid, jadikan sebagai masjid ini untuk program-program akhirat kita dan untuk menjadikan sebagai kemuliaan-kemuliaan umat Islam di dunia ini. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabi al-ummi al-habibi al-ali al-qadri azimil jah salatan tuballighuna biha hijja baitikal haram wa ziyarata habibika sayyidina Muhammadin afdhalus salatu wassalam fi sihhatin wa afiyatin wa salamatin wa lutfin wa bulughul maram. Allahumma inna nastaghfiruka dinana wa anfusana wa auladana wa kulla shay'in a'tina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin fi anha'il alam wa bi khususan fi Palestin. Ya Allah ya rabbal alamin, irfa'na darajatina ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratikal mustaqim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalan arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa ashhadu anna muhammadan abduka wa rasuluh. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'antum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa inna rasulullah tabarakallahu rabbul 'arsyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa thabbit aqdamana fansurna 'alal qawmil. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, selamatkan saudara-saudara kita, selamatkan diri-diri kita, selamatkan agama kita. Semoga Allah menjaga kehikmatan kita, menjaga hati-hati kita, menjaga orang-orang yang mencintai kita, menjaga anak-anak kita, dan menjaga harta-harta kita. Semoga harta-harta kita menjadi harta-harta yang justru akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Syai'illah lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والله موفق إلى أقرب طريق. السلام عليكم